Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya oleh kasih kemurahannya kita boleh ketemu lagi dalam program Calvary Ministry. Pada kesempatan ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab Perjanjian Baru di Kitab Keluaran pasal 14, di mana Kitab Keluaran 14 ini mengandung dua pengertian, itu Firaun bertindak untuk penghabisan kalinya dan bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau. Untuk itu saya ajak kita buka Alkitab kita, dan saya akan baca tidak seluruh ayat di pasal 14, tetapi saya mulai dengan Keluaran 14 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Piharirot, di depan Baal-Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang-orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ayat ini merupakan bagian dari pasal Kitab Keluaran 14 pasal 14, dan merupakan bagian dari peristiwa perjalanan bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir menuju ke tanah perjanjian di Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Dalam perjalanan mereka baru saja keluar dari Mesir, tadinya mereka diizinkan oleh Raja Firaun untuk bisa berangkat pergi keluar dari Mesir untuk pergi beribadah kepada Allah dengan perjalanan 3 hari 3 malam. Tetapi setelah diizinkan pergi, Firaun tuh berubah pikirannya sehingga dia tidak rela untuk dilepaskan bangsa Israel ini keluar dari perbudakan di Mesir. Makanya dia gerakan seluruh pasukan yang ada dengan kekuatan penuh. Dia mengejar bangsa Israel. Ketika peristiwa mengejar bangsa Israel ini, bangsa Israel sudah berada di tepi laut, dan mereka menoleh ke belakang melihat ada pasukan Mesir yang begitu besar dipimpin oleh Firaun. Maka dikatakan mereka ketakutan. Sementara di depannya mereka tidak bisa maju karena ada Laut Teberau yang terbentang di hadapan mereka. Dari sini kita melihat bahwa di belakang mereka ada pasukan Mesir yang dipimpin langsung oleh Firaun mengancam mereka, dan di depan mereka menghadapi jalan buntu karena adanya Laut Teberau. Nah, situasi ini kalau saya kaitkan dengan situasi kita anak-anak Tuhan sekarang ini, rasa-rasanya sama. Karena sekarang ini anak-anak Tuhan juga menghadapi bagaikan pasukan yang kuat
yaitu COVID-19 yang mengancam kita, dan di depannya ada resesi ekonomi yang bagaikan laut teberau, yang saya katakan di sini sebagai lautan krisis. Nah, untuk itu saya mengangkat judul firman Tuhan pada pagi hari ini, pada saat ini adalah menghadapi ancaman dan jalan buntu. Menghadapi ancaman dan jalan buntu. Ancaman yang datang dari pasukan Mesir yang dipimpin oleh Firaun, dan jalan buntu karena ada laut teberau. Itu situasi bangsa Israel. Sedangkan kita anak-anak Tuhan, situasi sekarang ini ada ancaman dari pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung sejak tahun lalu 2020 sampai sekarang. Malah dapat informasi lagi dari berita-berita TV dan medsos bahwa sudah ada gelombang kedua yang lebih cepat dan lebih berbahaya penyebarannya. Ini mengancam kita anak-anak Tuhan. Sehingga banyak orang yang sekarang ini sakit dan bahkan ada yang meninggal. Tidak terbatas, tua muda, besar kecil, hamba Tuhan, dan sebagainya. Dan mungkin itu saudara kita, keluarga kita, atau teman dekat kita. Itu mengancam kita, anak-anak Tuhan. Sementara maju ke depan, ada jalan buntu, di mana ekonomi sekarang ini menjadi sulit karena resesi. Banyak yang di PHK, banyak usaha-usaha tutup, banyak yang tidak bisa lagi berusaha. Nah, dalam kondisi seperti ini, timbul pertanyaan, bagaimana menghadapi ancaman dan jalan buntu? Nah, menghadapi ancaman dan jalan buntu ini, saya pelajari dari Keluaran 14 ini, ada 3 hal yang harus kita kerjakan. Pertama, saya ambil dari Keluaran 14 ayat 13 dan 14. Yang berkata begini, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, bangsa Israel, yang sedang menghadapi ancaman dan jalan buntu. Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dari ayat ini saya angkat poin pertama dalam menghadapi ancaman dan jalan buntu adalah jangan takut. Jangan takut. Ini merupakan poin yang pertama dan memang udah sering disampaikan. Tidak putus-putusnya disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan supaya jangan takut karena ini penting. Dan memang fakta Alkitab katakan, kata jangan takut ini tiap hari sekali harus disampaikan, tiap hari. Karena jumlahnya 300 sekian banyaknya. Nah, mengapa Alkitab katakan janganlah takut? Apalagi ini kata janganlah takut, ini kata perintah.
Jangan takut ini menyangkut faktor bagian dalam dan bagian luar, eksternal dan internal. Kalau internal, saya ambil dari 2 Timotius pasal 1. 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-7. Berkata demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Roh yang membangkitkan kekuatan dari dalam hidup kita. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, kita lahir baru, kita memiliki Roh Kudus. Karena kita dimiliki oleh Yesus, Yesus mengaruniakan kepada kita Roh Kudus. Di dalam Efesus pasal 1, ayatnya yang ke-13 berkata begini. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ketika kita percaya ada Roh Kudus yang datang kepada kita, yang dikaruniakan oleh Yesus untuk membantu kita, menolong kita supaya kita mampu menghadapi atau menjalankan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, Yesus memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Supaya kita kuat menghadapi segala tantangan. Secara manusia kita tidak mampu menghadapi yang namanya kuasa kegelapan iblis, keduniawian, kedagingan, semuanya itu tidak mampu kita hadapi sebagai manusia. Tetapi karena Roh Kudus itu yang memberikan kekuatan kepada kita, maka kita dimampukan oleh Dia. Ini ada di dalam kita. Alkitab katakan bahwa Dia yang di dalam kita, yaitu firman Allah dan Roh Kudus. Yesus dan Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, lebih besar dari segala roh-roh yang ada di luar. Ini harus kita imani. Bahwa kita ini adalah milik Yesus dan ada Yesus dan Roh Kudus dalam hidup kita yang lebih besar, bahkan jauh lebih besar dari setiap roh yang ada di luar, yaitu roh-roh ketakutan itu. Selain ada Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, yang mampu membangkitkan kekuatan dalam hidup kita, mampu membangkitkan daya tahan, membuat bangkitkan kita daya tolak dan sebagainya, maka di luar itu pun kita memiliki pasukan surgawi. Kalau kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 6, 2 Raja-Raja pasal 6, itu sangat jelas, yaitu ketika Elisa diserang, 2 Raja pasal 6 ayat 14 mulai, maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ini dalam rangka melawan Raja Aram. Raja Aram sedang menyerang Elisa. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, kepada Elisa, celakalah tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Ayat 16. Jawab Elisa, jangan takut,
Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ini eksternal, di luar. Sedangkan di dalam, dia yang ada dalam kita itu, firman Allah dan Roh Kudus itu, lebih besar dari semua roh yang ada di luar. Ayat 17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Dia bisa lihat. Tadinya si bujangnya ini, pengerjanya Elisa, tidak bisa lihat. Dia hanya lihat dengan mata jasmani. Aduh, ini banyak sekali pasukan yang akan menyerang kita dan kita akan mati. Kalah mati. Tetapi ketika Elisa berdoa, Tuhan celikkan mata dari bujangnya ini, maka bujangnya ini bisa melihat bahwa di sekelilingnya penuh dengan kuda dan kereta berapi. Luar biasa janji Tuhan. Dan memang firman Tuhan katakan, dia janjikan kita di dalam Mazmur pasal 91. Mazmur 91 berkata, ayatnya yang ke Mazmur 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Di segala jalan kita sebagai anak-anak Tuhan yang setia kepada Dia, setia kepada firman Tuhan, maka ada perlindungan dari malaikat Tuhan. Yang di sini dikatakan, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Sehingga tidak ada alasan buat kita untuk takut. Dan sangat jelas bahwa perintah daripada firman Tuhan, bahwa janganlah takut ketika menghadapi ancaman pandemi COVID-19 dan menghadapi jalan buntu karena krisis ekonomi, menjadi sangat beralasan. Sebagai anak Tuhan, kita harus bertindak. Wah, janganlah takut. Bagaimana? Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 katakan, 1 Petrus 5 ayat 7 katakan, ayat hafalan itu, dikatakan 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala khawatir kita itu kepada Tuhan. Yaitu apa? Ketakutan. Khawatir itu dia akan berkembang menjadi ketakutan. Ketakutan karena kita melihat pasukan Mesir di pasal 14 katakan, atau kita melihat pandemi COVID-19 ini sebagai suatu ancaman yang dapat membawakan kematian buat kita. Tetapi firman Tuhan tegaskan pada saat ini, serahkan itu kepada Tuhan. Karena Dia yang memelihara engkau, Dia yang melindungi engkau, Dia yang memberikan pasukan malaikat Tuhan yang berlindung, yang melindungi engkau. Imani firman Tuhan ini. Kalau kita imani, maka kita percaya bahwa ada kuasa dalam firman Tuhan. Dan itu pasti terjadi. Jadi poin pertama, kalau kita kembali ke Keluaran pasal 14, adalah bagaimana menghadapi ancaman dan jalan buntu. Pertama adalah janganlah takut. Sebab
Yesus dan Roh Kudus yang ada di dalam kita lebih besar daripada semua ancaman yang ada di luar kita. Kedua, kita ini dikelilingi oleh suatu pasukan malaikat Tuhan yang bagaikan kereta api, kuda berapi itu, yang dapat mengalahkan segala macam ancaman-ancaman dari penyakit apapun yang kita hadapi, dari rintangan apapun yang kita hadapi. Artinya, pasti ada jalan keluar. Haleluya, puji Tuhan. Nah, poin yang kedua, kalau pertama tadi janganlah takut, maka poin yang kedua adalah saya ambil dari ayat 10. Ketika Firaun telah dekat dan orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel itu, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Berseru-seru kepada Tuhan, ini berbicara tentang berdoa. Jadi poin kedua adalah kita harus berdoa. Menghadapi ancaman dan jalan buntu, maka kita harus berdoa. Berdoa itu adalah kita berkomunikasi dengan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah penolong kita, Dia itulah yang memberikan kita kemenangan. Berdoa itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita anak-anak Tuhan. Pertama, berdoa itu adalah kita menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Kita sediakan waktu di rumah untuk berdoa. Apalagi dengan situasi sekarang ini, di situasi COVID-19 ini, kita punya waktu yang banyak di rumah. Biarlah di rumah kita itu, kita berdoa. Siapkan waktu yang sebanyak mungkin untuk bersekutu dengan Tuhan. Baik baca firman Tuhan, baik itu baca buku-buku rohani, mendengar-dengar YouTube, khotbah-khotbah YouTube, atau mendengar tentang kesaksian-kesaksian hidup. Amat terlebih kita berdoa dan menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Dengan berdoa. Di dalam Yesaya pasal 30, Yesaya pasal 30, ayatnya yang ke-15, berkata begini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi di sini dikatakan bahwa bertobat artinya kalau sekarang kita tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup kita menghadapi ancaman dan jalan buntu, mari kita bertobat, berubah, berbalik 180 derajat. Kalau tadinya tidak berharap kepada Tuhan, sekarang berharap kepada Tuhan. Karena pengharapan kita itu satu-satunya kepada Tuhan adalah yang terbaik. Jadi kita bertobat, lalu kita tinggal diam, maka di sanalah kita diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya. Tinggal tenang dan percaya. Tenang dan percaya ini letaknya itu adalah berdoa. Jadilah tenang, kata firman Tuhan, supaya kamu dapat berdoa. Kalau tidak tenang, tidak mungkin bisa berdoa. Tenang dalam pikirannya harus fokus kepada Yesus. Tidak tenang artinya kita bercabang. Nah, orang yang bercabang pikirannya jangan harap dia mendapat sesuatu dari Tuhan. Tetapi kalau kita pikirannya tenang, fokus kepada Tuhan, pandang bahwa Dia itu sangat baik, Dia yang menolong kita, pandang bahwa Dia yang menyertai kita, bahwa Dia yang menjadi jalan keluar dan melindungi kita, maka percayalah, kita pasti selamat. Karena di sanalah terletak kekuatan kita. Kekuatan kita ada di dalam ketenangan, yaitu tenang dalam berdoa, dan percaya.
kepada Tuhan. Ini firman Tuhan. Yang selanjutnya berdoa itu juga adalah mendatangkan mujizat. Firman Tuhan katakan, doa orang benar, bila didoakan dengan sungguh-sungguh, akan mendatangkan, bila didoakan dengan sungguh-sungguh, akan berkhasiat, mendatangkan mujizat. Ini doa yang sungguh-sungguh diminta oleh Tuhan. Jadi kalau kita melihat bangsa Israel di poin kedua ini, bahwa mereka berseru-seru, mereka berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan bertindak. Bagaimana Tuhan bertindak? Kita lihat di dalam ayat 19 dan 20. 19 dan 20 berkata begini. Ayat 19-20 kembali ke Keluaran 14. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan para tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman. Semalam-malaman, bahwa ketika mereka berdoa, mereka andalkan Tuhan dalam hidup itu, maka Tuhan melakukan mujizat, yaitu tiang awan yang ada di depan mereka pindah ke belakang mereka, membatasi antara tentara Mesir yang dipimpin oleh Firaun dan bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Ada pemisahan, dan ini terjadi semalam-malaman, artinya dalam keadaan gelap. Dalam keadaan gelap, tiang awan itu dia mengatasi mereka, sehingga ancaman dari tentara Mesir tidak dapat mencapai umat Tuhan, bangsa Israel. Ini berbicara kepada kita bahwa semalam-malam itu, malam itu gelap. Di dalam situasi dunia yang gelap ini, kalau kita berdoa, kita andalkan Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan bertindak dengan cara dia pindahkan perlindungan datang di antara ancaman dan hidup kita. Sehingga ancaman itu tidak menjadi ancaman buat kita. Inilah kerja Tuhan yang luar biasa bagi anak-anaknya yang dia kasihi, dan kita yang mau berserah dan percaya kepada dia. Di situlah letak kekuatan kita. Kita berserah kepada Tuhan. Kita lepaskan segala apa yang mengkhawatirkan kita, yang menakutkan kita, yang mengancam kita, yang membuat kita ada jalan buntu. Tetap serahkan sama Tuhan. Jadi berdoa ini sangat penting. Dan itulah poin yang kedua yang Tuhan ajarkan. Supaya menghadapi ancaman dan jalan buntu, jangan ambil cara lain. Berdoa. Dengan berdoa, Tuhan pindahkan yang namanya tiang awan dari depan, dipindahkan ke antara bangsa Mesir, tentara Mesir yang mengancam, dan umat Tuhan, umat Israel pada saat itu. Itulah fakta yang Tuhan sudah nyatakan melalui firman Tuhan, dan kita belajar firman Tuhan ini. Yang ketiga, jadi pertama adalah janganlah takut. Kedua, berdoalah. Dan yang ketiga, dalam menghadapi ancaman dan jalan buntu, saya ajak kita lihat Keluaran 14 ayat 15 dan 16. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Mesir, orang Israel, supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Jadi, poin yang ketiga yaitu
angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu. Itu berbicara tentang bertindak dengan iman. Ayat 15 katakan, mengapa engkau berseru-seru dan dengan demikian kepadaku? Mengapa engkau berdoa seperti itu kepadaku? Cepat, doamu sudah aku dengar. Sekarang harus bertindak dengan iman. Jadi poin ketiga adalah bertindak dengan iman. Jangan kita hanya duduk berleha-leha, kemudian kita menyembah Tuhan. Tetapi kita harus bertindak dengan iman. Maka iman itu menggerakkan kuasa Tuhan. Dan dilakukanlah oleh Musa di ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguatkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Jadi dengan bertindak dengan iman, maka Allah tergerak hatinya, oleh belas kasihan dia datang dengan kekuatan penuh untuk membuka jalan buntu, yaitu air laut Teberau itu terbuka karena adanya tiupan angin timur yang keras. Timur itu berbicara dari sorga, arah sorga adalah timur. Maka angin yang keras ini kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Itu dihembuskan ke dalam satu jalan buntu. Sehingga terbuka air laut Teberau. Begitu juga kita kalau kita sedang menghadapi jalan buntu, resesi ekonomi. Kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan mujizat itu terjadi. Dan Tuhan tergerak oleh belas kasihannya. Dia turun tangan untuk membuka setiap jalan buntu yang ada. Maka terbukalah jalan buntu itu. Haleluya, puji Tuhan. Tapi ada satu pertanyaan. Apakah yang ada di tanganmu? Yaitu tongkat. Jadi di ayat 16, angkatlah tongkatmu itu. Tongkat itu harus diangkat. Ini bertindak dengan iman. Tongkat itu sudah ada di tangan kita. Sebagai orang-orang percaya kita punya tongkat itu. Tongkat sudah ada. Apa itu tongkat itu? Kita lihat di dalam pasal 4, Keluaran 4 ayat 2 berkata, Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat. Ini berbicara tentang mujizat. Bagaimana tongkat itu bisa berubah menjadi ular. Tetapi ketika dipegang ekornya, ular itu berubah menjadi tongkat. Mujizat ini membuktikan tentang pelayanan Musa pada awalnya itu disertai dengan tanda-tanda mujizat. Begitu juga dengan kita, anak-anak Tuhan. Apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Kita punya tongkat, Tuhan sudah berikan. Dan disertai dengan mujizat-mujizat. Bagaimana buktinya kita disertai dengan mujizat? Kita lihat di Perjanjian Baru. Di dalam Injil Markus pasal 16, Markus 16 ayat 17 dan 18 berkata, tanda-tanda ini, mujizat itu, tongkat yang berubah menjadi ular itu tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Kita orang yang percaya kepada Yesus akan disertai dengan tanda-tanda ini. Apa tanda-tanda itu? Yaitu mujizat di mana tongkat berubah menjadi ular. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan mengusir setan dalam nama Yesus. Nama di atas segala nama. Nama yang tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka berbicara dengan kepenuhan Roh Kudus. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka berbicara bahasa asing. Dan yang ketiga, mereka
akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Letakkan tangan, tumpang tangan kepada orang sakit sembuh. Ini mujizat. Mujizat ini bicara tentang tanda, tanda mujizat yang digambarkan sebagai tongkat. Dan Tuhan kata, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Setiap anak Tuhan itu punya tongkat, punya mujizat. Asal kita betul-betul mau percaya dan bertindak dengan iman. Ketika Musa bertindak dengan iman, dia pegang tongkat itu, kuasa yang ada di tangannya itu, dia pukulkan ke air laut Teberau, maka terbukalah laut itu. Dengan pertolongan angin kencang yang dari timur, yaitu kuasa Roh Kudus yang turun dari sorga, itu membuka kebuntuan tersebut. Begitu juga kita anak-anak Tuhan. Kita harus pegang firman Tuhan ini. Kita harus bertindak dengan iman. Percaya sungguh bahwa Tuhan kita, Tuhan yang maha kuasa. Dan dia maha hadir. Dia sanggup membuka jalan buntu. Sehingga terbuka. Dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus, sekarang ini zaman Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja di mana-mana. Dia dapat membuka jalan buntu. Saya tidak tahu keadaan saudara. Mungkin saudara sekarang sedang menghadapi jalan buntu. Engkau terlihat gelap semuanya. Tidak tahu harus berbuat apa. Usaha macet. Di PHK. Tidak bisa punya modal lagi, dan sebagainya. Mau apa ini? Dan harus tetap di rumah, tidak boleh keluar, dan sebagainya. Ini jalan buntu, tetapi kuasa Tuhan masih berlaku. Mujizatnya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap ada mujizat itu. Dan itulah yang menjadi tongkat di tangan kita, anak-anak Tuhan. Mari kita pakai tongkat itu. Bertindaklah dengan iman. Dalam nama Yesus, penyakit sembuh. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Yesus, jalan buntu terbuka. Pegang firman Tuhan ini. Saya percaya firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang hidup dan berkuasa bagi kita yang percaya dan mengasihi Tuhan. Jadi bagaimana kita menghadapi ancaman dan jalan buntu? Pertama, janganlah takut. Kedua, berdoalah. Yang ketiga, bertindaklah dengan iman. Kalau kita kerjakan ini seperti apa yang sudah dikerjakan oleh Musa dan bangsa Israel, maka pertolongan Tuhan terjadi. Kerjakanlah apa yang menjadi kewajiban kita. Tuhan siap untuk melakukan apa yang menjadi kewajiban Tuhan. Yaitu dia menolong kita, dia memberkati kita, dia melepaskan kita. Jangan khawatir, jangan takut. Karena Yesus kita sudah berfirman, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan kamu, dan sekali-kali aku tidak akan membiarkan kamu. Akulah penolongmu. Akulah gunung batu. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus.